Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa ballaghan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa hadir di masjid yang insyaallah penuh berkah ini guna menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat kelak pada hari la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengawali khutbah Jumat kali ini, khatib berwasiat agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah dimanapun kita berada, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita istiqomah dalam ibadah dan kebaikan sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama merenungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idajtanabal kabair. Yang artinya adalah salat 5 waktu, salat Jumat ke Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya dapat menghapus dosa-dosa yang terjadi di antaranya selama seseorang itu menjauhi daripada dosa-dosa besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa sholat 5 waktu dapat menghapus dosa-dosa kecil. Sebagai contoh, sholat zuhur menghapus dosa sejak subuh hingga zuhur. Sholat asar menghapus dosa dari zuhur hingga asar, dan begitu seterusnya. Begitu juga sholat Jumat dapat menghapus dosa dari Jumat sebelumnya hingga Jumat berikutnya. Dan puasa Ramadan menghapus dosa dari Ramadan sebelumnya hingga Ramadan berikutnya. Namun, semua itu hanya berlaku untuk dosa-dosa kecil, sedangkan dosa-dosa besar tidak akan terhapus kecuali dengan taubat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala atau taubatan nasuha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama menyebutkan bahwa setiap muslim wajib mengenal dosa-dosa besar, karena tidak ada alasan bagi seseorang di hadapan Allah untuk berkata, saya tidak tahu bahwa itu adalah dosa besar. Allah hanya menerima alasan ketidaktahuan dari 2 golongan. Yang pertama, orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf dan belum sempat belajar. Yang kedua adalah orang yang hidup di daerah terpencil dan tidak memiliki akses informasi. Selain mereka, tidak ada alasan yang diterima oleh Allah. Karena itu kita wajib belajar tentang dosa-dosa besar agar kita dapat menghindarinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama memberikan beberapa definisi tentang dosa besar.
Namun secara umum dosa besar adalah yang pertama dosa yang diancam dengan hukuman berat di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, dosa besar itu dosa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulullah sebagai dosa besar, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku beritahu apa itu dosa besar dan dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar? Yang pertama adalah isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua adalah wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, wa syahadatu zur, bersaksi palsu, au qaula zur, atau berkata dusta atau bohong. Bahkan bagi yang belum taubat dari dosa besar tidak akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana hadis qudsi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia telah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi dari Rabbul Izzah, ketika para malaikat bertanya kepada Sayyidina Jibril pada malam Lailatul Qadar, apa yang Allah perbuat untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril lalu berkata, sesungguhnya Allah telah memandang mereka, Allah telah memberikan ampunan kepada mereka kecuali 4 orang. Yang pertama adalah pecandu minuman keras dan zat yang memabukkan. Mereka yang mengonsumsi minuman keras, narkotika, zat yang merusak akal. Akal adalah anugerah besar dari Allah yang digunakan untuk mengenalnya dan untuk menjalankan agamanya. Yang kedua, yang tidak akan diampuni adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Sebanyak apapun ibadah seseorang, jika ia masih menyakiti hati orang tuanya, keberkahan akan terhalang. Bagaimana jika orang tua kita sudah wafat? Ada cara untuk berbakti kepada mereka, yaitu menziarahi kuburnya setiap hari Jumat, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man zara qabra abawaihi aw ahadihima fi kulli jum'atin ghufira lahu wa kutiba barra." Barang siapa yang menziarahi kubur kedua orang tuanya atau salah satunya di setiap hari Jumat, maka diampuni dosa-dosanya dan dia dicatat sebagai anak yang berbakti. Yang ketiga, orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan pada saat Lailatul Qadar, yaitu orang yang memutus silaturahim. La yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Dan yang keempat, orang yang tidak diampuni pada saat Lailatul Qadar adalah musyahin, yaitu penyulut permusuhan, provokator, orang yang suka menyebar fitnah, menciptakan kebencian, memecah belah sesama. Islam mengajarkan ukhuwah persaudaraan, maka siapa yang suka menyalakan api permusuhan, ia terhalang daripada keberkahan Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada ibadah yang sangat dirindukan oleh para malaikat saat turun ke bumi untuk menyaksikan ibadah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Lailatul Qadar. Karena tidak ada ibadah itu di langit. Yang pertama adalah memberi makan orang lain. Malaikat ingin melihat bagaimana umat Islam saling berbagi rizki dengan sesama. Dan yang kedua adalah rintihan taubatnya orang-orang yang berdosa. Malaikat ingin menyaksikan bagaimana orang-orang yang telah bermaksiat, mereka menangis dalam penyesalan dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman min kasbin halalin, sallat 'alaihil malaikah layali Ramadan wa safahu Jibril lailatul qadr." Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa dengan harta yang halal, maka malaikat akan mendoakannya sepanjang malam-malam Ramadan, dan Jibril akan menjabat tangannya pada malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang dijabat tangannya oleh Jibril, hatinya akan lembut dan air matanya akan banyak. Hadis ini menunjukkan bahwa memberi makan orang yang berpuasa dengan harta yang halal
membawa keberkahan yang luar biasa. Salah satunya diantaranya mendapatkan kelembutan hati dan kedekatan dengan Allah yang ditandai dengan keluarnya air mata karena keimanan, karena rasa takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita menjaga sholat 5 waktu kita jaga sholat Jumat kita, puasa Ramadan kita, agar dosa-dosa kecil kita diampuni. Namun jangan sampai kita meremehkan dosa besar, karena dosa besar itu hanya tobat yang bisa menghapusnya. Marilah kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan puasa, dengan mengeluarkan zakat, memperbanyak sedekah, memberi makanan, dan menghatamkan Al-Quran, serta memperbaiki akhlak kita agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kesehatan untuk menjalani ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya ibadah yang terbaik selama perjalanan hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wal i'tisam bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij ummat sayyidina Muhammad farjan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.